Saya bisa saya bisa dijadikan co-host Pak biar bisa Oh share. ya, bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها إنك خير من زكاها مولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman rahimahullah, jemaah Majelis Ilmu Siratul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan siang hari ini ada berapa ini? Ada 8 dengan saya ya. Saya sapa dulu satu-satu nih. Ada Pak Udi, ada Pak Bagus, Pak Condro Joko, Bu Endang, Bu Riani, Bu Rukmawati, Pak Wikanto, Bu Zulia. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, berikan keberkahan dalam harta, usia, ya, kesehatan kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, tema kajian kita sore hari ini adalah bulan Rajab sebagai gerbang menuju bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah siang hari ini kita masih berada di awal bulan Rajab ya, awal bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 bulan Rajab ya, tahun 1445 Hijriah. Itu berarti sekitar 50 hari lagi ya, 50 apa namanya? 53 ya. 53 atau 52 hari lagi. Insya Allah kita memasuki bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, bulan Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hitungan bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketetapan ini sudah berlaku sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah zaman dulu tuh, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman, setahun itu selalu 12 bulan ya, dan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum. Ya, dari 12 bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang haram. Ya, 4 bulan yang haram. 4 bulan haram ini, haram yang dimaksud di sini bukan haram dari istilah ilmu fikih ya. Kita kenal ada istilah haram dalam ilmu fikih. Yaitu apa? Haram itu sesuatu yang kita kerjakan maka berdosa. Kalau kita tinggalkan maka berpahala. Itu haram dari definisi ilmu fikih. Tapi haram di sini maknanya bukan haram seperti definisi ilmu fikih, tapi haram yang dimaksud ya berasal dari kata hurmah, hurmatun. Kata hurmatun ini sudah jadi bahasa Indonesia. Hurmatun bahasa Indonesianya apa? Kehormatan.
terhormat. Jadi di dalamnya ada 4 bulan yang haram, maknanya adalah di dalamnya ada 4 bulan yang terhormat, ada 4 bulan yang agung, ada 4 bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyim. Kemudian Allah tegaskan itulah ketetapan agama yang lurus. Ketetapan ada 4 bulan yang haram itu merupakan bagian dari ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan yang haram tadi. Jadi orang-orang Arab dulu ya, kalau masuk bulan haram, maka mereka berhenti tuh untuk berperang. Gak, gak mau mereka ada perselisihan, pertengkaran, pertikaian di bulan haram. Karena menghormati bulan haram tadi, bulan haram ini bulan yang mulia. Mereka berhenti untuk berperang. Ya. Bahkan ada julukan khusus bulan Rajab itu. Ya. Para ulama menyebutkan orang-orang Arab dulu biasa menyebut bulan Rajab ini sebagai bulan Asam. Asam itu maknanya tuli, bulan yang tuli. Maksudnya apa? Kalau masuk bulan Rajab itu sepi, nggak ada gemerincing suara senjata, ya, nggak ada derap langkah kaki para tentara, itu nggak ada orang berteriak-teriak ingin berkelahi, nggak ada. Jadi ini bulan yang sepi, bulan tuli ya disebut oleh orang Arab. Karena mereka menghormati ya, kemuliaan, kehormatan dari bulan-bulan yang haram. Tapi, nah ini ada lanjutan ayatnya. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita diserang oleh musuh di bulan haram, kemudian kita tidak boleh membela diri. Ya boleh kita berperang di bulan haram kalau kita diserang oleh musuh. Kelanjutan ayatnya, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik secara totalitas sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara totalitas. Jadi kalau kita diserang di bulan-bulan haram, ya tetap kita wajib untuk membela diri. Ya makanya ini bulan haram nih, ada negeri-negeri kaum muslimin yang tetap terjajah, tetap diserang oleh orang-orang kafir, maka boleh berperang di bulan-bulan haram untuk apa? Untuk membela diri, untuk mempertahankan tanah air. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Kapan annallaha ma'al muttaqin ini kalau kita renungkan ini dalam sekali maknanya. Allah Ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi, pemilik penguasa alam semesta. Menyertai siapa? Menyertai orang-orang bertakwa. Masya Allah. Sehingga orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mulia, paling mulia. Kenapa? Karena mereka disertai, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mulia tersebut. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan ada 4 bulan yang haram dari 12 bulan yang menjadi perhitungan selama 1 tahun. Nah, 4 bulan yang haram itu apa saja? Ya, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan 4 bulan itu apa saja. Tapi dalam hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari, juga ada dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara detail, secara spesifik apa saja 4 bulan haram yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Taubah tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Az-zamanu qad istadara. Sungguh waktu itu terus berputar. Waktu itu terus berjalan. Ya. Semakin waktu itu berjalan, ya semakin berkuranglah jatah usia kita. Dan kita ini, sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, ya, kita ini adalah kumpulan dari hari-hari.
Faida anta kata Imam Hasan Al Basri itu an-nasu kal ayyam, manusia itu seperti kumpulan hari-hari. Faida dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dukum, maka apabila pergi sebagian dari hari-hari itu, maka pergi pula sebagian dari diri. Kita ini kumpulan hari-hari. Jadi ketika berkurang waktu, berkurang 1 jam, berkurang 1 menit, berkurang 1 detik, sesungguhnya telah berkurang bagian dari diri kita. Makin lama kita makin dekat kepada kematian. Karenanya manfaatkan semaksimal mungkin ini waktu-waktu yang terus berjalan dalam kehidupan. Dan di antara tanda akhir zaman itu kan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la inna min asyrati saati iqtarabatiz zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda hari kiamat itu adalah berdekatannya zaman, berdekatannya waktu. Jadi waktu itu makin cepat itu. Dan mungkin kita rasakan hari ini. Makin makin lama ke sini itu waktu itu terasa makin cepat. Sampai kata Nabi, ya nanti di akhir zaman itu, ya as-sanatu kasyahri. Setahun itu akan seperti 1 bulan. Rasanya baru aja. Tahun kemarin kita ketemu Ramadan, ini mau ketemu Ramadan. Jadi setahun itu rasanya seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah. 1 bulan seperti 1 Jumat, 1 pekan. Wal jumu'atu ya, kal yaum. 1 pekan itu rasanya seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'. 1 hari itu rasanya seperti 1 jam. Wasa'atu ka'ikhtaraqatil waraq. Dan 1 jam itu rasanya seperti waktu terbakarnya daun yang kering. Nah, daun kering kalau dibakar itu berapa lama? Cepat sekali kan? Langsung habis. Nah, kata Nabi nanti di akhir zaman, sejam itu rasanya akan seperti waktu yang dihabiskan untuk membakar daun yang kering. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memanfaatkan waktu yang terus berjalan demikian cepat. Nah, artinya jatah usia kita ini makin cepat berkurang. Karenanya harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Jadi mulailah kita periksa hal-hal apa saja yang selama ini menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan mulailah kemudian kita periksa hal-hal apa saja yang bermanfaat bagi akhirat kita yang belum kita maksimalkan. Ini makna dari ungkapan Nabi tadi. Az-zamanu qad istadara. Waktu itu terus berputar, cepat berjalan. Dan berjalannya waktu itu kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Berjalannya waktu itu ya sama hitungannya sejak hari diciptakan langit dan bumi. Sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa hitungan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah? As-sanatu ithna asyara syahran. Allah Ta'ala menetapkan 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Apa saja 4 bulan yang haram? Nah ini Nabi jelaskan secara detail. Thalathatun mutawaliyat. Dari 4 bulan yang haram itu ada 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut. Apa 3 bulan yang berturut-turut itu? Apakah Januari, Februari, Maret? Apakah Oktober, November, Desember? Ya bukan ya. Itu bukan bulan kita. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. 3 bulan yang berturut-turut itu yang pertama bulan Dzulqa'dah. Itu artinya memiliki. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, ya Pak belajar bahasa Arab. Itu artinya yang memiliki. Dzulqa'dah artinya yang memiliki. Qa'ada yaqudu itu duduk istirahat. Jadi bulan Dzulqa'dah ini bulan istirahat. Biasanya orang-orang Arab tuh istirahat dari perjalanan dagang mereka bulan Dzulqa'dah. Untuk persiapan ke bulan berikutnya, yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Ya, bulan yang memiliki ibadah haji. Bulan Dzulhijjah. Dan kemudian yang ketiga,
adalah bulan Al-Muharram. Sesudah bulan Dzulhijjah masuk bulan pertama dalam hitungan satu tahun, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan yang sangat terhormat, sangat mulia. Nah, ini 3 bulan berturut-turut yang termasuk bulan haram. Kemudian ada 1 bulan yang terpisah dari 3 bulan berturut-turut ini. Yaitu bulan apa? Warajab. Yaitu bulan Rajab. Dan kemudian Nabi menyebutkan warajabu mudhar. Bulan Rajab ini bulannya mudhar. Nah, nanti saya jelaskan apa ini maksud dengan mudhar di sini. Bulan Rajab ini dia tidak berada dalam urutan tadi ya. Kalau yang berada dalam urutan ya berurut-urut tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tapi Rajab ini menyendiri sendiri gitu. Maka Nabi sebutkan urutan bulan Rajab ini alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab ini letaknya ada di antara bulan Jumada ya, bulan Jumada yang dimaksud dengan bulan Jumada di sini yaitu bulan Jumadal Akhirah. Nah, apa sih Jumada itu? Ini kita perlu tahu nih nama-nama bulan ya, Islam dan juga maknanya gitu. Kalau bulan-bulan orang kafir mah sebetulnya nggak perlu tahu ya, apa namanya maknanya. Kita perlu kita mungkin tahu aja ini Januari, Februari, Maret. Tapi Januari apa sih artinya? Februari apa sih artinya? Maret apa sih artinya? Itu kan sebagian besar itu nama-nama dewa ya, nama-nama dewa orang pagan gitu, para penyembah berhala eh, di kalangan bangsa Eropa. Nama bulan yang kita pakai itu nama-nama eh, dewa-dewa pagan itu. Ya, termasuk nama-nama hari dalam bahasa Inggris, Sunday, Monday, Tuesday, itu nama-nama dewa-dewa mereka. Itu ada dewa matahari, ada dewa Tuesday, ya, dewa Thor gitu. Thursday, Thursday, Thursday itu dari bukan dewa Thor itu. Itu nama-nama dewa. Nah, kalau dalam Islam nama-nama bulan ini ada kaitannya dengan aktivitas keseharian orang-orang Arab tadi. Mereka beribadah, bulan haji, kemudian istirahat. Dan tadi ada bulan Jumada. Jumada itu dari kata jamid. Jamid itu artinya beku. Jadi bulan di mana air-air menjadi membeku. Minyak-minyak kalau ditinggalkan malam hari, minyak itu membeku. Ini bulan musim dingin. Ya. Maka ada 2 bulan yang sangat dingin dari 12 bulan itu, yaitu Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah. Nah, Rajab terletak sesudah bulan Jumadal Akhirah, sebelum bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu dari kata Sya'ab atau Sya'bun, yang artinya bercabang. Jadi bulan di mana mulai pohon-pohon itu tumbuh lagi dan kemudian bercabang. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita sedang berada di bulan ini. Ya, hari ini kita masuk tanggal 9 atau tanggal 10. Ini ada 2 versi itu kan. Tanggal 9 atau tanggal 10 bulan Rajab. Ya, berarti kita sedang berada di salah satu dari 4 bulan yang haram. Salah satu dari 4 bulan yang mulia. Salah satu dari 4 bulan yang terhormat. Dan Nabi SAW menyebut secara khusus Rajab ini dengan kata mudhar. Warajaba mudhar tadi. Warajabu mudhar. Bulan Rajab adalah bulan mudhar. Apa yang dimaksud dengan mudhar? Ini ada 2 pendapat para ulama. Pendapat pertama menyatakan Mudhar ini maksudnya adalah nama suku di Arab. Ada suku namanya suku Mudhar. Ya, yang suku Mudhar ini sangat menghormati bulan Rajab. Apabila masuk bulan Rajab, maka mereka akan menyembelih hewan secara khusus. Itu ada istilahnya. Atirah dan far'ah. Dua, dua hewan sembelihan yang dipotong secara khusus ya. Apa unta yang dipotong secara khusus untuk menghormati bulan Rajab. Ya, dan di bulan Rajab ini juga suku Mudhar itu akan menghentikan segala macam pertikaian. Makanya Nabi menyebutkan secara khusus bulan Rajab ini bulan Mudhar. Karena suku Mudhar adalah suku yang sangat menghormati bulan Rajab. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Ini pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Dia berpendapat
Mudhar di sini maknanya bukan nama suku. Tapi mudhar di sini diambil dari kata dhara. Yadur. Ya, dhara itu artinya apa? Udah jadi bahasa Indonesia tuh. Dhar, mudharat. Apa itu mudharat? Bahaya. Jadi bulan Rajab ini bulan mudhar, maknanya bulan Rajab ini adalah bulan yang membawa bahaya. Bahaya bagi siapa? Bahaya bagi orang-orang yang melanggar kehormatan bulan Rajab. Bahaya bagi orang-orang yang masih juga bermaksiat melakukan kezaliman di bulan Rajab. Bahaya ini. Kita akan jelaskan bagaimana berbahaya ini seseorang yang masih melakukan kezaliman, kemaksiatan di bulan Rajab. Bulan Rajab ini ya, kita sungguh-sungguh jaga kehormatan. Nah, jadi inilah 4 bulan yang haram tadi ya. Jadi 4 bulan yang haram itu apa saja dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, 4 bulan yang haram ini disebut sebagai waktu-waktu yang haram. Haram tadi apa artinya? Terhormat, mulia. 4 bulan tadi disebut sebagai waktu-waktu yang haram. Nah, waktu-waktu yang haram ini sama utamanya dengan tempat-tempat yang haram. Jadi kata Imam Nur Rajab Al-Hambali, ya dalam agama kita ada waktu yang haram dan ada tempat yang haram. Tempat yang haram itu apa? Makkah, Madinah, dan sekitar Al-Aqsa. Sekitar Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat yang haram. 3 tempat yang terhormat. 3 tempat yang mulia. 3 tempat yang apabila seseorang melakukan amal ibadah di tempat tersebut, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan berpuluh-puluh, bahkan beribu-ribu kali. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengenai keutamaan salat di tempat yang haram. Salatun fi masjidi, salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi di kota Madinah. Afdalu min alfi salatin fi masiwah. Itu lebih utama 1000 kali daripada salat di masjid yang lain. Ibadah khususnya salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali salat di masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali salat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau salat di Masjidil Haram wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Kalau ada orang salat di Masjidil Haram, maka salatnya itu lebih utama 100.000 kali daripada salat di masjid yang lain. Kalau salat di Masjidil Aqsa berapa kali? Dalam hadis disebutkan ada 500 kali. Jadi kita beribadah di tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang mulia itu, Allah akan lipat gandakan pahala. Demikian pula kalau ada orang bermaksiat di tempat-tempat yang haram, maka Allah Ta'ala juga akan lipat gandakan dosa. Makanya banyak orang Arab tuh nggak mau tinggal di Makkah, Madinah. Kenapa? Ngeri. Takut mereka khilaf gitu. Kemudian buat dosa ya. Dosa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu jauh berpuluh-puluh kali lipat dosanya daripada dosa di tempat-tempat. Ada nggak orang maksiat di tempat-tempat haram itu? Ada aja. Ada copet depan Ka'bah itu ada. Orang nipu di kota Mekah itu ada. Ada. Tapi ya dia harus waspada itu. Kalau dia melakukan maksiat di tempat-tempat haram, maka balasannya itu berlipat kali daripada dia bermaksiat di tempat. Nah, sebagaimana ada tempat-tempat yang haram yang kalau kita beribadah di situ pahalanya berlipat ganda, melakukan maksiat dosanya juga berlipat ganda. Demikian pula ada waktu yang haram. Nah, waktu yang haram itu diantaranya ini bulan Rajab ini kita sedang berada di waktu yang haram. Karena ya kalau ada seseorang bermaksiat di bulan haram, di bulan Rajab ini, dosanya berlipat ganda.
Dan kalau ada orang beribadah di bulan haram, pahalanya juga akan berlipat ganda. Ini kata Imam Rajab. Karena apa tadi? Keutamaan waktu haram sama dengan keutamaan tempat haram. Dan bulan Rajab ini lebih khusus, ya, disebutkan oleh para ulama sebagai bulan pembuka segala macam kebaikan. Ya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Syahrul Rajab miftahu ashhurul khairi wal barakah. Bulan Rajab adalah bulan yang membuka kebaikan-kebaikan dan membuka keberkahan. Qala Abu Bakar Al-Waraq Al-Bulkhi. Syekh Abu Bakar Al-Waraq Al-Bulkhi, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, Syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'bana syahru saqi. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa syahru Ramadan syahru hisadi zar'. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi nanamnya di bulan Rajab, disiramnya di bulan Sya'ban, dipanennya di bulan Ramadan. Sehingga kalau ada orang yang mau sukses di bulan Ramadan, dia harus mulai di bulan Rajab ini. Bagaimana mungkin dia akan sukses di bulan Rajab? Bagaimana mungkin dia akan memanen bagaimana mungkin dia akan sukses di bulan Ramadan kalau dia tidak menanam di bulan Rajab? Bagaimana mungkin dia akan meraih sukses di bulan Ramadan kalau dia tidak punya persiapan sejak bulan Rajab? Ada orang bulan Rajab nggak diperhatikan, dia nggak nanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban dia tidak menyiram. Bulan Ramadan ya dia tidak akan memanen. Nah, pas Lebaran, oh, dia jadi orang paling paling petantang petenteng ya. Orang paling gembira. Gembira karena apa ini? Orang dia nggak dapat apa-apa kok. Nah, kata para ulama, laisal aid liman libasuhul jadid wala ta'muhu wala laisal aid liman libasuhul jadid au ta'muhu ladzi. Aid itu, Lebaran itu bukan bagi orang yang bajunya jadi baru di hari raya, hari Lebaran, atau bagi orang yang makanannya lezat di hari raya. Walakin al-aid liman imanuhu yazid. Akan tetapi Aid hari raya itu adalah bagi orang-orang yang keimanannya bertambah. Itu bisa diperoleh kalau apa? Kalau dia punya persiapan minimal sejak Rajab. Rajab dia mulai menanam kebaikan-kebaikan. Karenanya tadi disebutkan Rajab ini miftahul khair. Kunci kebaikan wal barakah dan kunci keberkahan. Kalau kita nggak mulai dari Rajab, maka mulai persiapan Ramadan itu ya dari Rajab. Bahkan para ulama salafus saleh, ya kata Imam Rajab Al-Hambali, itu mulai persiapan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kalau Rajab itu sebetulnya udah agak terlambat itu. Itu mulai dari 6 bulan sebelumnya orang-orang soleh sebelum kita itu biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan wa Ramadan wa Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami menemui Ramadan ya Allah. Mereka udah rindu ketemu Ramadan sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Ya, kalau Rajab kan 2 bulan ya. Nah, kalau Rajab mereka sudah makin bersemangat lagi itu untuk melakukan banyak kebaikan di bulan Rajab. Nah, ini di antara ya, perkataan para ulama atau dalil-dalil yang menyebutkan mengenai keutamaan bulan Rajab. Lantas apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab? Khususnya amalan utama apa yang hendaknya kita lakukan di bulan Rajab? Sering orang bertanya, Ustadz, apakah ada saum khusus di bulan Rajab? Apakah ada sholat khusus di bulan Rajab? Apakah ada zikir khusus
atau doa-doa khusus di bulan Rajab. Maka sebenarnya kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil-dalil yang ada, kita tidak akan temukan hadis-hadis yang sahih, yang kuat, ya, yang menjelaskan mengenai amal-amal khusus di bulan Rajab. Tapi setidaknya ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya kita bersungguh-sungguh beribadah di bulan Rajab tanpa mengkhususkan kepada amal-amal tertentu gitu, atau sholat tertentu atau zikir tertentu ya. Tapi ada memang dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwa hendaknya kita bersemangat untuk melakukan banyak kebaikan di bulan Rajab. Di antaranya apa amal utama? Sebelum jauh-jauh kita membahas tentang apa yang harus kita lakukan, maka ada satu amalan yang sifatnya apa yang harus kita tinggalkan. Jadi dalam agama kita itu meninggalkan jauh lebih utama daripada melakukan. Kan definisi takwa itu apa? Definisi takwa itu yang pertama ya, ijtinabu nawahihillah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua wa imtithalu awamirillah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang bertakwa itu ciri pertamanya itu meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan yang dilarang. Kemudian yang kedua melakukan apa yang diperintahkan. Di dalam agama kita itu yang utama itu meninggalkan. Makanya syahadat kita juga kan yang pertama itu nafi. Nafi itu meniadakan. La ilaha. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Meninggalkan segala macam sesembahan. Meninggalkan segala macam ikatan-ikatan spiritual, ikatan-ikatan ruhani. La ilaha baru illallah. Baru kita isbat, menetapkan. Sudah kita meniadakan, kita menetapkan. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Agama kita begitu. Jadi meninggalkan dulu baru melakukan. Nah, demikian juga bulan Rajab ini. Yang pertama kali hendaknya kita lakukan adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan kezaliman. Menghentikan kezaliman. Dalilnya apa? Dalilnya sangat kuat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tadi surat At-Taubah ayat 36. Yang tadi di awal sudah kita baca ayat lengkapnya. Berbicara mengenai ya 12 bulan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya, minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Taala berfirman, di bulan haram itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Apa yang dimaksud dengan menzolimi diri kalian itu? Adakah orang yang menzolimi diri sendiri? Adakah orang yang menyakiti diri sendiri? Adakah orang yang menyengsarakan dirinya sendiri? Ternyata ada. Siapakah orang yang menyakiti dirinya sendiri? Mereka lah orang-orang yang tetap memelihara kemaksiatan. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, itulah orang yang menyakiti diri sendiri, menzolimi diri sendiri. Karena kemaksiatan yang kita lakukan itu berbahaya bagi diri kita. Di dunia maupun di akhirat. Di akhirat sudah jelas sih. Tapi di dunia kadang-kadang orang suka nggak percaya tuh. Karena nggak semua orang langsung Allah balas kontan gitu perbuatan maksiatnya di dunia. Kalau orang nyuri langsung tiba-tiba benjol gitu, itu mungkin orang percaya gitu. Jadi kan memang kadang-kadang Allah Taala sengaja buat dia istidraj. Istidraj itu apa? Ditunda hukumannya di dunia, dikumpulin nanti di akhirat. Ya, sebetulnya jauh lebih berbahaya. Gitu. Orang maksiat, maksiat, maksiat terus di dunia, nggak dihukum di dunia, dibiarinin aja. Oh, itu bentuk hukuman yang jauh lebih berat daripada dia dihukum gitu. Karena berarti hukumannya ditunda nanti di akhirat. Walal akhiratu asyaddu wa abqa, padahal hukuman di akhirat itu jauh lebih keras dan jauh lebih kekal. Kalau kita sakit di dunia ya paling berapa lama kita sakit? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, habis itu udah meninggal selesai. Tapi kalau sakit di akhirat, dapat penyakit di akhirat, asyaddu wa abqa, lebih keras dan lebih kekal. Maka ini jauh lebih berbahaya gitu.
Kalau ditunda hukumannya di dunia. Tapi ada orang-orang yang Allah nggak tunda hukumannya di dunia. Dia bermaksiat pada Allah, maka dihukum langsung di dunia. Ada orang-orang seperti itu. Dan khawatir kita jangan sampai kita ya, menzolimi diri kita sendiri yang mengakibatkan hidup kita itu sengsara di dunia dan di akhirat. Misalnya dosa zina. Dosa zina itu kata para ulama ini salah satu dosa yang Allah balas kontan di dunia. Salah satu hukuman bagi orang-orang yang berzina itu Allah akan gelapkan wajah. Ada di antara orang yang berzina juga yang Allah sempitkan rezeki. Ya. Karena hati-hati. Itu sebabnya tadi kata Nabi, wa rajaba mudhar. Rajab ini bulan yang berbahaya. Ya, makna mudhar tadi salah satunya kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mengandung bahaya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang bermaksiat di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan bahaya berlipat-lipat kali daripada dia bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Jadi ini hendaknya yang jadi prioritas kita pertama di bulan Rajab. Ya, yaitu prioritas untuk menghentikan kezoliman, menghentikan kemaksiatan. Jadi bukan berarti apa di bulan Rajab ini kita tidak dianjurkan untuk puasa. Ya. Boleh, bahkan dianjurkan berpuasa di bulan Rajab. Tapi ada yang jauh lebih utama daripada berpuasa di bulan Rajab. Ada yang lebih utama daripada kita menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum di siang hari di bulan Rajab. Yaitu apa? Yang lebih utama daripada itu. Yaitu menahan diri kita untuk tidak makan dan minum sesuatu yang haram. Untuk tidak makan yang haram, untuk tidak minum yang haram, untuk tidak makan dari harta yang haram. Untuk meninggalkan harta-harta yang haram. Penghasilan yang haram. Makanan yang haram itu bukan cuma babi, anjing, ya. Bukan cuma itu. Tapi juga makanan yang dibeli dengan harta yang haram. Dengan harta dari mengambil hak orang lain, harta korupsi, harta menipu, harta riba, harta-harta yang haram. Itu jadi haram. Dan itu jauh lebih utama daripada kita melaksanakan saum di bulan Rajab. Bukan berarti kemudian di bulan Rajab ini kita tidak boleh membasahi lidah kita dengan berzikir, dengan beristighfar, dengan membaca ya salawat pada Nabi. Boleh, bahkan dianjurkan. Tapi ada yang jauh lebih utama daripada itu. Ada yang jauh lebih utama daripada membasahi lidah kita untuk berzikir, membasahi bibir kita untuk berzikir. Yaitu apa? Menghentikan dosa kemaksiatan yang kita lakukan dengan lidah kita. Itu jauh lebih utama di bulan Rajab. Menghentikan memaki orang, menghina orang, memfitnah orang, berbohong. Nah, itu jauh lebih utama di bulan Rajab. Padahal kita masuk bulan Rajab ini pas bulan bulan politik gitu ya. Ntar lagi pilpres ini nggak nyampe sebulan lagi pilpres. Banyak orang kemudian, masya Allah, ya bermudah-mudahan untuk menghina orang, memfitnah orang, bikin adu domba antar sesama manusia, sesama Muslim. Nah, itu jauh lebih utama kita meninggalkan dosa dengan lidah kita daripada kita berpikir. Ya. Bukan berarti di bulan Rajab ini kita tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Jelas tidak. Ya. Jelas membaca Quran, menatap mushaf Al-Quran dengan mata kita itu sangat utama di bulan Rajab, bahkan dianjurkan. Tapi ada yang jauh lebih utama daripada itu, yaitu apa? Menghentikan kemaksiatan dengan mata kita. Menghentikan bermaksiat dengan penglihatan kita. Menghentikan melihat hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dengan mata kita. Itu jauh lebih utama ya, daripada menatap mushaf Al-Quran. Jadi kalau pakai prioritas utama, prioritas utama di bulan Rajab ini tadi, berhenti dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya, Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Abbas. Ya, Imam Al-Qurtubi berkata, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Menurut Ibnu Abbas, domir hinna itu, hinna di sini maknanya kembali kepada bulan. Ya, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah
bulan-bulan haram. Ya. Dan bulan-bulan haram ini memiliki keistimewaan dalam pengagungan dosa kezaliman. Maksudnya kalau dia dosa di bulan haram, maka dosanya itu akan lebih besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka janganlah dia fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ketika orang berada di tempat haram itu, melaksanakan ibadah haji, jangan kalian berkata jorok, jangan kalian berbuat maksiat, jangan kalian bertengkar saat melaksanakan ibadah haji, karena kalian berada di tempat yang haram. Maka seperti itu pula, di waktu yang haram, maka hendaknya kalian tidak berkata kotor, tidak berbuat maksiat, tidak bertengkar di waktu-waktu yang haram. Nah, ini sekali lagi berat ya, karena kita masuk tahun politik ini. Godaan untuk bertengkar itu besar sekali. Ya, padahal ini yang harusnya kita jadikan prioritas. Ya, berhenti dari menzolimi diri sendiri di bulan Rajab. Kemudian apa lagi yang hendaknya kita lakukan di bulan Rajab ini? Ya, disunnahkan kita memperbanyak melaksanakan ibadah saum. Ya, secara umum bulan haram itu memang disunahkan melaksanakan ibadah saum. Bukan hanya bulan Rajab, tapi secara umum seluruh bulan-bulan haram. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Saum yang paling utama setelah saum bulan Ramadan adalah saum yang dilaksanakan pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Nah, bulan Muharram ini salah satu bulan haram, salah satu bulan bulan mulia. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini berarti saum di bulan-bulan yang haram lainnya, bukan hanya bulan Al-Muharram, ini juga merupakan ibadah yang utama. Wabil khusus mengenai bulan Rajab ini ada hadis yang secara khusus Nabi menyebutkan hendaknya kita saum di bulan Rajab. Ya, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat hadis ini lemah, ada yang berpendapat dia masih bisa diterima. Hadis ini dari seorang eh, dari seorang sahabat yang bernama Mujibah al-Bahiliyah. Ini bukan sahabat ya, ini berarti tabi'in. Dari bapaknya atau dari pamannya. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bahiliyah ini ya, pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumman talaqa fa'atahu ba'da sanah. Kemudian dia kembali lagi menemui Nabi 1 tahun berikutnya. Wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Dan setahun berikutnya ketika dia bertemu dengan Nabi, tubuhnya itu sudah berubah menjadi lemah, menjadi kurus. Faqala, maka Al-Bahiliyah ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama ta'rifuni? Apakah engkau mengenaliku karena aku ini sudah kurus sekarang?" Ya, qala, maka Nabi bersabda, "Wa man anta?" Engkau ini siapa? Nah, Nabi nggak mengenali itu, ada tubuhnya udah kurus. Qala ana Al-Bahili. Saya ini Al-Bahili. Alladzi ji'tu ka'amal awal, yang saya pernah datang tahun kemarin. Qala fama ghayyaraka? Kata Nabi, apa yang menyebabkan engkau itu berubah? Wa qad kunta hasanal hay'ah. Padahal dulu itu tubuhmu itu bagus. Dulu tubuh kamu itu sehat. Kok sekarang jadi lemah, jadi kurus. Ya. Qala, maka kata Al-Bahili, ma akaltu ta'aman illa billail. Kata Al-Bahili, aku itu nggak pernah makan kecuali hanya malam hari. Mundu faroktuka, sejak aku berpisah dengannya, sejak setahun yang lalu sampai sekarang aku tuh nggak pernah makan kecuali hanya malam hari. Kalau sekarang sebutnya apa? Komet ya. One meal a day. Jadi sekali makan sehari. Itu boleh-boleh aja bagi orang yang memang gemuk ya. One meal a day gitu. Ya, tapi makna di sini adalah dia berpuasa. Selama setahun itu berpuasa setiap siang. Dia hanya makan malam hari. Dia berbuka malam hari. Jadi dia puasa setiap hari. Itu sepanjang tahun. Ya. Maka apa kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, melihat ada sahabatnya ini puasa sepanjang tahun. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lima azabta nafsaka. Kata Nabi, kenapa sih kamu malah menyiksa dirimu sendiri? Kamu puasa sepanjang tahun. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, sum syahras sabri. Berpuasalah kamu di bulan sabar. Maksudnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut bulan kesabaran.
Wa yauman min kulli syahrin, dan berpuasa juga 1 hari setiap bulan. Jadi cukup kamu itu puasa, nggak usah banyak-banyak. Puasa sebulan, bulan Ramadan. Sesudah itu puasa 1 hari setiap bulan di luar bulan Ramadan. 1 hari puasa, puasa sunnah. Qala, maka kata Al-Bahili, zidni, ya Rasulullah tambah lagi dong. Saya ini senang puasa. Jangan cuma sehari di luar bulan Ramadan. Fa inna bi kuwatan, karena sesungguhnya saya ini kuat kalau puasa. Qala sum yaumaini, kata Nabi, berpuasalah 2 hari di bulan selain bulan Ramadan. Qala zidni, kata Al-Bahili, tambah lagi ya Rasulullah. Qala sum thalathata ayyam, kata Nabi, puasalah 3 hari di luar Ramadan. Qala zidni, kata Al-Bahili, tambah lagi ya Rasulullah. Qala sum minal hurum, kata Nabi, saumlah kamu di bulan-bulan haram. Watruk sum minal hurum, dan tinggalkanlah puasa di bulan-bulan haram. Watruk sum minal hurum, dan tinggalkanlah puasa di bulan-bulan haram. Watruk, dan tinggalkanlah. Ya. Wa qala bi asabihi thalathah, dan Nabi SAW berkata seperti itu sambil menunjukkan jarinya 3 kali. Fadhammaha. Ya. Lalu beliau mengumpulkan 3, jari-jarinya itu ditunjukkan 1, 2, 3 gitu. Thumma arsalah. Kemudian beliau melepaskan jarinya, jadi menunjukkan 3 jari. Jadi kata Nabi SAW kepada Al-Bahili ini yang bersemangat untuk puasa sepanjang tahun, ya, kata Nabi SAW, kalau kamu ingin puasa, maka puasalah 1 bulan di bulan Ramadan. Lalu di luar bulan Ramadan berpuasalah 1 hari. Kata Al-Bahili, tambah lagi. Maka kata Nabi, puasa 2 hari di luar Ramadan. Tambah lagi, kata Nabi, puasa 3 hari di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kata Al-Bahili, tambah lagi. Maka kata Nabi, puasalah kamu semau kamu di bulan-bulan haram. Ya, tapi tinggalkanlah. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya, ya, kata para ulama, setidak-tidaknya kalau kalau kita ingin puasa di bulan haram, misalnya bulan Rajab ini, setidak-tidaknya ada 3 hari minimal tuh kita nggak puasa, agar jangan sampai sama dengan bulan Ramadan. Setidak-tidaknya ada 3 hari kita tidak puasa. Nah, ini dalil ini juga dipakai oleh para ulama sebagai dalil yang menguatkan bahwa kalau kita ingin memperbanyak saum, maka saumlah kita di bulan haram. Ya. Wabil khusus, ya, kalau saat ini ya di bulan Rajab. Maka kalau ada di antara kita yang belum, ya, utamanya ya, belum bayar kodok saum tahun kemarin, ya, segeralah kita saum di bulan Rajab. Kemudian apalagi yang hendaknya kita lakukan? Hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebajikan. Sebagaimana sudah jelas tadi, bahwasanya siapa yang memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Rajab ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka perbanyaklah kita melakukan amal kebajikan, ya, bersedekah, berinfak, berwakaf, membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang sedang kelaparan, sedang haus. Ya. Kita ini kan sekarang, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, kondisi ekonomi ini sedang tidak baik-baik aja ya masih. Bahkan mungkin makin bertambah ini orang-orang yang susah secara ekonomi. Ya, kalau datang ke tukang-tukang makanan itu, sering banyak yang ngeluh, Ustaz, ini saya baru laku 1 porsi ini dari pagi. Banyak orang yang usahanya bangkrut dan seterusnya. Maka ya kita bantulah. Ya. Karena kata Nabi SAW, tidaklah disebut seorang Muslim apabila dia tahu ada tetangganya yang lapar dan dia tidur malam hari itu dalam keadaan kenyang. Kita berbagi. Dan kita bantu orang-orang yang susah itu bukan hanya yang dekat, tapi juga yang jauh. Ya. Kalau kita tahu ada saudara kita sama Muslim yang sedang kelaparan, yang sedang susah, ya, bahkan negerinya dijajah, ya, bahkan kemudian rumahnya dihancurkan ya oleh penjajah, ya kita bantu. Gak bisa bantu dengan doa, minimal bantu dengan, gak bisa bantu dengan fisik, minimal bantu dengan doa. Gak bisa bantu dengan harta, minimal kita berusaha. Ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Minimal kita bantu untuk tidak membeli barang-barang, produk-produk orang-orang kafir yang keuntungannya menjadi peluru untuk membunuh saudara-saudara kita. Izin Pak Ustaz, mohon maaf.
jam 5:15. Ya. Mengingatkan waktu, menarik sih. Monggo lanjut Ya, Pak jadi, Ustadz. jadi berapa menit lagi, Pak? Biar saya tutup. Insya Allah ini kan 15:15, 10 menit lagi, terus mungkin ada sedikit pertanyaan kalau ada Oke, teman-teman yang siap. mau bertanya gitu. Ya, Iya, itu sekalian bertanya. iya. Silahkan Pak Ustadz. Karena tadi kita mulainya juga telat ya. Iya, betul. Hanya ada Baik, yang sudah masuk maghrib duluan soalnya di Jogja. siap, 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 siap. Ya, Baik, kita ya, lanjut. makasih Ustadz. Ya, lanjut. Nah, kita loncat aja sekarang ke bulan Sya'ban ya. Bulan depan insya Allah kita masuk bulan Sya'ban. Ini juga bulan yang utama. Memang bukan termasuk bulan haram, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian khusus terhadap bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu." Atau dalam riwayat yang lain, "Dzalika syahrun yughfalu anhu katsirun minan nas." Itu adalah bulan di mana orang banyak lupa terhadap bulan Sya'ban ini. Baina Rajabi wa Ramadan, bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Turfa'u fihi a'malul ibad ilallahi rabbil alamin. Di bulan inilah diangkat amal-amal. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ibad. Amal-amal hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi amal ibadah kita, Pak, selama 1 tahun itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup buku amal ibadah kita itu bulan Sya'ban. Ya, ada pelaporan tahunannya. Jadi amal ibadah kita ini kan ada yang dilaporkan setiap hari. Kapan tuh? Subuh dan maghrib, asar itu dilaporkan. Amal malam dilaporkan subuh. Amal siang dilaporkan menjelang maghrib waktu asar. Itu ada laporan harian. Ada laporan pekanan. Kapan tuh? Laporan pekanan itu hari Senin, hari Kamis. Ada laporan tahunan. Laporan tahunannya setiap bulan Sya'ban. Jadi amal ibadah kita diangkat di hadapan Allah di bulan Sya'ban. Nah, kata Nabi, "Fa'ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim." Maka aku suka apabila amal ibadahku diangkat dan aku dalam keadaan saum. Jadi ini bulan yang Nabi sangat suka melaksanakan ibadah saum. Ya. Sampai-sampai kata ibunda kita Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Kami melihat Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban hingga kami mengira beliau tidak pernah berbuka. Maksudnya apa? Puasa terus setiap hari. Bukan nggak pernah buka malamnya, malamnya tetap buka itu. Tapi setiap hari hampir beliau puasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Tapi kami lihat juga Rasulullah itu kalau bulan Sya'ban berbuka, nggak puasa. Sampai kami mengira beliau nggak pernah puasa. Ya. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum selama 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan tidaklah aku melihat Rasulullah memperbanyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini nanti kita lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau lihat prioritas Rajab ini prioritasnya apa tadi? Rajab ini prioritasnya jangan melakukan kezoliman. Prioritasnya. Rajab ini prioritasnya berhenti dari berbagai macam maksiat. Rajab ini prioritasnya adalah taubat. Nyesel dari dosa. Nggak mau lagi lakukan. Ini Rajab prioritasnya. Sya'ban prioritasnya apa? Sya'ban prioritasnya menambah amal ibadah. Wabil khusus saum. Jadi sebagaimana kita mau menanam tadi ya. Kan perumpamannya seperti perumpamaan orang menanam. Sebagaimana kita mau menanam, kalau kita mau menanam kan kita ratakan dulu tanahnya, bersihkan dulu tanahnya, cabut-cabuti dulu rumput-rumput, gulma, ya, hama-hama, dicabut dulu, dibersihkan dulu tanahnya. Nah, itu bulan Rajab ini kita membersihkan tanah. Kemudian Sya'ban kita menanam. Ya, mulai bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Supaya nggak kaget nanti pas Ramadan gitu. Nggak kaget, oh puasa tiba-tiba. Sya'ban dilatih itu melakukan berbagai macam amal ibadah. Wabil khusus saum. Nah, Ramadan baru kita memetik hasilnya karena ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Sya'ban, kita biasa lakukan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Memetik hasil itu di bulan Ramadan. Kemudian bulan Sya'ban ini juga dikenal sebagai Syahrul Qura. Bulannya para pembaca Al-Quran. Karena para sahabat salafun salih itu kalau masuk bulan Sya'ban, mereka sangat bersemangat untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, wa kana Amr bin Qais, idza dakhala sya'ra Sya'ban, aghlaqa khawnatuhu
wa tafragha li qiraatil Quran adalah Amr bin Qais. Apabila memasuki bulan Sya'ban, maka dia tutup toko. Dia nggak jualan bulan Sya'ban. Ya, dan dia lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Jadi, ya bahkan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para ulama ya, oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, ketika masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan itu semua majelis-majelis ilmu. Beliau fokus untuk membaca Quran. Jadi nanti pas masuk Ramadan, karena sudah dibiasakan itu di bulan Syaban, masuk Ramadan udah full untuk membaca Al-Quran. Nah ini kalau bisa ya kita setting. Kalau kita bisa ya, mungkin yang wirausaha ya, yang wira swasta ini bisa kita setting waktu. Nanti bulan Ramadan kita libur kerja gitu. Ya, kalau bisa ya, sebagaimana ulama-ulama soleh sebelum kita, para sahabat. Masuk Ramadan tuh fokus untuk ibadah. Ya. Jangan kalah sama tukang bubur di rumah saya, Pak. Jadi ada tukang bubur yang seling keliling di rumah saya itu. Kalau Ramadan dia nggak jualan. Ya, ntar Lebaran baru muncul lagi tuh. Saya tanya, abang kemana bulan Ramadan? Pulang kampung, Pak Ustaz. Jadi Ramadan fokus ibadah di kampung. Jadi nyari duitnya itu 11 bulan. Ramadan udah fokus ibadah. Masya Allah. Gitu. Ya. Nah, jangan sampai kalah dengan tukang bubur, tukang bakso. Itu banyak yang begitu tuh. Pas masuk Ramadan fokus sudah pada ibadah. Nah ini hendaknya kita berusaha ya. Nah, mungkin kalau yang kerja kantoran ya mungkin agak susah ya. Tapi ya kita berusaha lah. Nanti ambil cuti agak banyak di bulan Ramadan supaya kita bisa sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga ada yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu apa? Malam di pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Ini memang banyak hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah bahkan palsu mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tapi ada satu hadis yang sahih, yang kuat mengenai malam nisfu Sya'ban. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi Sya'ban." Allah taala menengok makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah taala akan mengampuni seluruh makhluknya illa li musyrik, kecuali orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Au musyahin, dan juga yang tidak diampuni dosanya adalah orang yang bermusuhan. Orang yang memiliki masalah dengan sesama manusia. Ya. Kalau orang musyrik ini kan dia punya masalah hablu minallah, hubungan dia dengan Allah. Nah kalau orang yang bermusuhan ini dia orang yang punya masalah dengan hablu minannas, hubungan di antar manusia. Nah dua jenis manusia ini nggak diampuni dosanya oleh Allah. Jenis pertama baru diampuni dosanya oleh Allah kalau apa? Kalau dia meninggalkan kesyirikan. Dia ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dia tinggalkan berhala-berhala, jimat-jimat, syirik-syirik dia tinggalkan. Orang jenis kedua baru diampuni dosanya oleh Allah kalau dia bermaaf-maafan. Dia memohon keridhaan kepada saudaranya yang selama ini dia bermusuhan dengannya. Ya, makanya dari hadis ini sebagian ulama juga berpendapat ya masuk bulan Sya'ban nanti ya hendaknya ya kalau bisa sih jangan pas Sya'ban ya dari sekarang ya. Utamanya nanti bulan Sya'ban hendaknya kita sudahlah bermaaf-maafan ya, kita mohon maaf ya, kita minta keikhlasan dari orang-orang yang selama ini kita berselisih dengan. Dan memang ini berat. Memaafkan itu berat. Ya. Memaafkan orang lain yang pernah melakukan kesalahan pada kita ini berat. Karenanya di antara ciri orang bertakwa itu wal afina 'anin nas, itu orang yang mampu memaafkan orang. Nah, akhirnya kita berupayalah kita memiliki semangat untuk menyambut bulan Ramadan ini. Sebagaimana ya, para sahabat orang-orang soleh sebelum kita, mereka biasa berdoa di bulan Rajab. Ini ada satu doa yang sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini dari Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik. Rasulullah pernah berdoa di bulan Rajab, meskipun hadis ini ternyata juga dhaif ya. Tapi bukan hadis palsu, ini hadis yang lemah mursal, ya, tidak palsu, sehingga sebagian ulama berpendapat kalau hadis yang lemah masih boleh kita amalkan selama dia hanya sebatas hadis yang menjelaskan fadail amal, keutamaan amal, atau menjelaskan mengenai redaksi doa. Karena jangankan berdoa dengan hadis yang lemah, kita berdoa dengan redaksi dari kita sendiri saja itu boleh. Apalagi kita berdoa dengan hadis yang lemah.
Nabi SAW diriwayatkan pernah berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Kemudian Nabi juga bersabda, Lailatul Jumu'ah gharra wa yaumuha azhar. Malam Jumat adalah malam yang indah dan hari Jumat adalah hari yang cerah. Hendaknya kita bersemangat ya memanfaatkan waktu-waktu tersebut tadi, waktu Rajab, Sya'ban, waktu Ramadan, dan waktu di hari Jumat. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, inilah bulan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan saum di dalamnya. Tuftau fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggulah para syaitan. Fihi lailatul khairu min alfi syahrin, inilah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima, maka sungguh orang yang terhalang dari kebaikan di bulan itu, sungguh ia betul-betul terhalang. Sungguh dia betul-betul orang yang rugi kalau tidak bisa memanfaatkan keutamaan di bulan Ramadan. Karenanya para ulama menyebut ya, mengambil pelajaran dari hadis ini, kata para ulama, bagaimana mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak bergembira menyambut bulan Ramadan. Padahal inilah bulan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, diikatnya setan. Dibuka pintu surga maknanya kita diberikan peluang masuk surga lebih luas daripada bulan-bulan yang lain. Kita diberikan peluang masuk neraka lebih sempit. Kita digoda oleh setan ya lebih susah daripada di bulan-bulan yang lain. Dan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir pastilah akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan dan mempersiapkan diri secara maksimal untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Demikianlah kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini ada pertanyaan. Dalam rangka meningkatkan frekuensi saum di bulan haram, bagaimana urutan puasa yang baik? Saum Daud, Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ya, semuanya baik ya. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Ya. Memang kalau bisa ya saum Daud. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Afdhul siyam ba'dal maktubah, ya. Sebaik-baik afdhalus salah ba'dal maktubah, sebaik-baik salat setelah salat yang wajib itu adalah salatul lail, salat di malam hari. Salat tahajud itu salat yang paling utama setelah salat yang 5 waktu. Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud atau saumu Daud. Dan sebaik-baik saum setelah saum bulan Ramadan itu adalah saumnya Nabi Daud. Ya, bagaimana saumnya Nabi Daud? Ditanya oleh para sahabat, kata Nabi, saumnya Nabi Daud itu saum 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah, ini kalau kita bisa ya. Kalau kita bisa, saum Daud itu utama. Kalau sudah saum Daud ya nggak perlu Senin Kamis lagi. Kalau sudah saum Daud ya nggak perlu lagi Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu kan cuma 3 hari, saum Daud itu bisa 15 hari. Bahkan kita bisa combine, bisa gabung gitu, antara saum Daud dengan Senin Kamis dan Ayyamul Bait. Ya, itu para ulama membolehkan menggabungkan antara saum Daud dengan saum-saum yang lainnya. Misalnya ini kalau mau combine antara saum Daud dengan Senin Kamis, kita saumnya hari Senin, berarti kita saum Daud dan saum Senin. Kemudian berbuka hari Selasa, saum lagi hari Rabu, niatnya saum Daud. Kemudian saum lagi hari Kamis, niatnya apa? Niatnya saum Kamis dan saum Daud. Karena kita niat lagi nanti saum hari Sabtu. Jadi berbuka hari Jumat, saum lagi hari Sabtu. Ahad buka, tidak saum karena kondangan, makan-makan. Nanti saum lagi hari Senin. Ya, jadi kalau mau combine saum Daud dan Senin Kamis bisa tadi tuh formulanya tuh. Jadi saumnya Senin, Rabu, Kamis, kemudian Sabtu, 4 hari. Nanti masuk Ayyamul Bait ya, tinggal dihajar aja itu 3 hari ya Ayyamul Bait. Nah itu kalau bisa. Ya kalau nggak bisa ya semampu kita lah. Yang paling ringan tadi Ayyamul Bait 3 hari aja. Ya, kalau bisa lebih meningkatkan ya Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti kan 8 hari ya. Kalau Ayyamul Bait hanya 3 hari. Senin Kamis berarti 8 hari dalam 1 bulan.
Saum Daud bisa 15 sampai 16 hari. Demikian Bu, semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, Wallahu a'lam. Alhamdulillah Pak Ustadz. Rekan-rekan tadi ini pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Moga-moga apa yang kita peroleh hari ini bisa kita simak dengan baik. Kemudian ada materi presentasi Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah saya share ke rekan-rekan semua ini, baik yang ada di sini maupun yang sedang dalam rumahnya atau ada aktivitas yang lain yang belum bisa gabung. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Dan mohon Pak Ustadz ditutup dengan doa bagi kita semua ya. Baik, Bapak, Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara adab berdoa itu adalah bertawasul. Ya, bertawasul itu kita menjadikan wasilah untuk terkabulnya doa kita. Nah, para ulama menjelaskan tawasul itu ada 3 yang dianjurkan. Yang pertama kita bertawasul dengan amal soleh kita, amal kebaikan kita. Yang kedua kita bertawasul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Ya. Kemudian yang ketiga kita bertawasul dengan Asmaul Husna, bertawasul dengan nama-nama Allah yang baik. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita semua membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat Al-Fatihah ini kan pahalanya demikian besar. Dan sudah kita membaca surat Al-Fatihah, kita bertawasul dengan surat Al-Fatihah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Ada hadirnya wa qul salihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, selamatkanlah agama kami. Wa afiatan fil jasad, kami mohon padamu ya Allah, sehatkanlah tubuh kami. Wa ziyadatan fil ilmi, kami mohon padamu ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, kami mohon padamu ya Allah, berikan keberkahan pada rizki kami. Wa taubatan qablal maut, kami mohon padamu ya Allah, sempatkan kami bertaubat sebelum kematian menjemput kami. Wa rahmatan indal maut, kami mohon padamu ya Allah, berikan kasih sayangmu saat maut menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, kami mohon padamu ya Allah, berikan ampunanmu saat maut sudah menjemput kami. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan kami saat menjalani sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, berikan ampunan saat hari perhitungan kelak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami pada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha mengubah hati, sarrif qulubana ala ta'atik, condongkan hati kami untuk senantiasa taat padamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna muqimas salah, ya Allah jadikan kami kaum yang mampu menegakkan salat ya Allah, wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, sehatkanlah tubuh kami ya Allah. Apabila ada di antara kami yang sedang terlilit hutang ya Allah, maka bebaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Apabila ada di antara kami yang sedang memiliki satu tujuan, satu hajat, satu keinginan dari keinginan-keinginan baik, baik di dunia maupun di akhirat, maka kabulkanlah hajat keperluan-keperluan kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan juga berikan keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya Allah. Wa balighna Ramadan wa Ramadan wa Ramadan, sampaikan usia kami, panjangkan usia kami bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni pula dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah dalam keimanan. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami di antara kami orang-orang bertakwa menjadi pemimpin di antara kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya arhamar rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan
pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah, dan orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-samiul alim. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.